Sebuah movie horor komedi berjudul Agak Lain, bercerita tentang 4 sekawan penjaga rumah hantu di pasar malam, sedang mencari cara baru menakuti pengunjung, agar selamat dari kebangkrutan. Namun sialnya usaha mereka malah memakan korban jiwa, salah satu pengunjungnya. Karena panik, korban tersebut mereka kubur di dalam rumah hantu tersebut. Dan inilah dia, Agak Lain. Di awal film yang berlatar di sebuah tempat wahana pasar malam, di sini ada penjaga wahana yang sedang jalan-jalan di sekitaran wahana tersebut. Lalu dia menghampiri sebuah tempat wahana. Wahana itu adalah tempat temannya di sana. Dia membuka sebuah wahana yang dimana kalau ada orang lempar bola terus tepat sasaran, maka orang yang di tengah duduk di atas kolam akan masuk ke dalam kolam, dan wahana itu laku keras. Dan penontonnya pun banyak di sini. Ada Oki, yang berperan sebagai orang yang ada di atas kolam. Dia baru keluar dari penjara, karena kasus obat-obatan. Dia di sana baru bekerja selama 2 hari, dan dia terlihat sangat tersiksa dan kedinginan, karena dia terus-terusan masuk ke dalam kolam tersebut, karena kena terus. Oki menyuruh orang itu untuk tidak melempar lagi, karena Oki sudah kelelahan. Melihat raut wajah Oki yang sangat menyedihkan, orang itu pun tidak akan melempar lagi, dan Oki pun mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Namun tiba-tiba, Turun lagi. Oki yang merasa ditipu, dia pun memukul kepala orang itu sampai beberapa kali, hingga dia diberhentikan oleh si penjaga, dan yang punya wahana tersebut. Oki pun dimarahi oleh si yang punya, karena itu sungguh tidak profesional, dan Oki pun diusir dari sana. Setelah itu, dia pun mendatangi temannya, Boris, dan Bene, untuk meminta pekerjaan di tempat mereka bekerja itu, yaitu di rumah hantu. Tapi di tempat itu gak bisa terima orang lagi. Mereka juga di sana sepi terus. Jarang ada pengunjung yang datang ke sana. Mereka juga di sana udah banyak hutang. Dan udah nunggak 2 bulan untuk bayar sewa tempat itu. Belum lagi dia sudah kena tipu oleh oknum, di mana dia ingin jadi TNI Angkatan Darat. Namun karena persyaratan yang tidak mudah, dia pun memutuskan untuk masuk lewat orang dalam. Namun harus ada uang puluhan juta yang harus dia bayar terlebih dahulu. Dan setelah dia bayar, ternyata hasil akhirnya dia malah diperas. Lalu Bene juga yang tengah pusing, karena dia ingin menikah dengan cewek yang sangat dia cintai. Namun calon mertua Bene meminta banyak sekali persyaratan kepada Bene. Salah satunya adalah mereka harus nikah di gedung, dan harus ada 1000 orang pengunjung. Karena dia cinta mati kepada pacarnya, dia pun menyanggupinya. Dan itu malah menjadi beban pikiran buat Bene. Lalu ada Jegel, dia baru saja pulang dari masjid. Oki kira, Jegel sudah tobat dari perjudian. Namun rupa-rupanya, Jegel ke masjid bukan untuk ibadah, melainkan untuk ngumpet dari debt collector, karena dia ternyata punya banyak hutang. Pantesan lu nggak pernah kelihatan di kontrakan. Ternyata lu ngumpet di sini. Saya sulap bang, enggak ngumpet. Lalu ada Marlina, yang bertugas sebagai penjaga tiket di wahana itu. Marlina sangat kaget melihat Oki ternyata masih hidup. Karena kata Boris, Oki dihukumnya bukan cuman di penjara saja, melainkan akan dihukum pancung. Lalu ada orang perdana yang masuk ke dalam rumah hantu tersebut, dan mereka pun segera mengambil posisi untuk mengagetkan si pengunjung. Namun si pengunjung bukannya kaget, mereka malah ketawa, karena mereka yang menjadi hantu, bukannya make up yang benar, ini malah make up dengan peralatan yang seadanya. Dan si pengunjung keanehan dengan suasana yang ada di sana. Seperti kayak rumah biasa, enggak ada seram-seramnya. Oleh karena itu, dia pun akhirnya ngebakotin mereka semua. Setelah itu, mereka pun merasa patah semangat. Karena emang benar, mereka tuh harus menyediakan modal yang sangat besar untuk memulai usaha tersebut. Mulai dari desain dalam rumah, lampu yang kelap-kelip, dan juga make-up, agar mereka terlihat seperti hantu beneran. Oki lalu mengatakan harus ada perubahan yang besar. Mereka semua pun kebingungan, karena mereka juga menginginkan kalau rumah hantu itu direnovasi. Namun mereka semua gak punya uang,
untuk melakukan itu semua. Singkatnya, pada saat mereka berempat berkumpul, Boris ditelepon oleh mamanya. Karena setahu mamanya, Boris itu menjadi TNI. Mereka pun siap-siap untuk memakai seragam tentara. Boris, apa kabar? Sehat, Mak. Sehat. Mama sudah rindu kali loh, Mam. Di rumah, ternyata Oki mempunyai seorang adik dan seorang ibu yang lagi sakit. Karena Oki ingin membuat perubahan, dia pun memberanikan diri untuk mengambil resiko, yaitu dengan cara mengambil surat sertifikat tanah milik ibunya itu. Dia jadikan sebagai taruhan hidupnya. Dan Oki mengatakan kepada mereka, kalau mereka harus bisa membuat perubahan yang sangat besar, karena ini taruhannya adalah hidup Oki, dan hidup ibunya. Mereka bertiga yang tahu itu punya ibunya. Mereka pun langsung memarahi Oki, dan mengatakan Oki sebagai anak yang durhaka. Gila kali kau, Ki. Lagi sakit lo mamamu. 3 kali sih kau, nggak nyangka lo aku. Ya udah kalau nggak mau. Siapa sih yang bilang? Kau ada Bor? Enggak. Ben? Mana ada bunyi mulutku? 4 kali ngambil kesimpulan. Puk pun tiba, dan Oki yang sudah di rumah, meminta ibunya untuk menandatangani surat jaminan tersebut. Dan Oki mengatakan, kalau itu adalah surat obat gratis. Ibunya berniat untuk membaca dulu surat tersebut, namun kacamatanya disembunyikan oleh Oki. Kemana ya kacamata mama ya? Ibunya pun menandatangani surat tersebut. Setelah mendapatkan uang pinjaman, mereka pun mulai menyusun desain rumah hantu itu, agar terlihat lebih menyeramkan dan menakutkan. Mereka juga memasang suara guntur di dalam rumah hantunya, biar para pengunjung lebih tegang saat masuk ke dalam rumah itu. Beberapa hari kemudian setelah itu, mereka pun selesai merenovasi rumah hantu tersebut. Gak bisa kurang ini, Bang. Bisa. Tapi hurufnya kurangin 2 ya. Rumahan mau. Ya nggak mau lah, Bang. Dan malamnya, rumah hantu itu pun dibuka. Setelah beberapa hari direnov, pasar malam berjalan sama seperti pada malam sebelumnya. Di sana terlihat ada bapak-bapak yang menghampiri seorang cewek. Cewek itu ternyata adalah selingkuhannya. Dia berniat bermain-main di sana dengan selingkuhannya tersebut, dengan meninggalkan anak bini di rumahnya. Namun ternyata istri bapak-bapak berhidung belang itu datang ke tempat itu. Mereka berdua yang melihat tentu kaget, dan mencoba sembunyi, agar tidak ketahuan oleh istrinya. Namun mereka tetap merasa tidak aman. Dan si cewek itu menyuruh bapak itu untuk masuk ke dalam rumah hantu. Karena tidak ada lagi tempat yang aman selain di wahana tersebut. Awalnya si bapak engak mau, karena si bapak mempunyai penyakit jantung. Namun daripada ketahuan sama istrinya, lebih baik dia masuk saja ke rumah hantu tersebut. Satu aja Mbak, berapa? 25.000. Bapak itu pun masuk ke sana, dan di dalam suasananya, tidak seperti yang dulu lagi. Kini di sana terlihat sangat menyeramkan, dengan pencahayaan yang gelap, dan asap-asap yang bermunculan. Dan dengan konyol, si bapak itu ketakutan. Dan malah terkena serangan jantung. Lalu si bapak itu pun mati di tempat. Mereka berempat kemudian membangunkan si bapak itu berbagai cara. Telah mereka lakukan, namun nihil. Si bapak itu tidak bangun-bangun juga. Mereka pun akhirnya menyadari, kalau si bapak itu telah mati. Dan Jegel menyuruh Marlina untuk menutup rumah hantu. Marlina tidak diberitahu kejadian yang sesungguhnya. Jegel mengatakan, kalau di dalam ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jegel pun menyuruh Marlina untuk pulang saja. Di dalam mereka sangat kebingungan atas kejadian itu. Harus mereka apakan jenazah si bapak itu. Baru pertama kali buka aja, udah ada yang meninggal. Karena mereka semua bingung. Mereka sepakat untuk menguburkan jenazah si bapak itu di dalam sana. Setelah dikuburkan, mereka diteror oleh arwah si bapak itu, dan mereka tentu sangat ketakutan. Lalu besoknya mereka mendapatkan ide. Kalau ada pengunjung mereka panggil saja arwah si bapak itu, agar suasana di dalam rumah hantu itu lebih mistis.
Supaya kerasa ada hantunya, mereka pun mulai memanggil-manggil bapak itu untuk muncul dan marah di tempat itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Namun usaha mereka tidak berhasil. Hingga ada pengunjung datang ke tempat itu. Mereka berempat sangat panik. Hingga Jegel mengencingi kuburan si bapak itu. Tujuannya agar arwah si bapak itu marah. Ritual tersebut agar orang-orang yang masuk ke sana mendapatkan teror yang sangat menakutkan. Karena dibantu oleh arwah si bapak itu. Dan terbukti orang-orang yang masuk ke sana menjerit ketakutan. Dan akhirnya, rumah hantu mereka pun viral. Karena ada orang yang masuk ke sana dan ngevlog di sana. Hingga banyak yang penasaran ke rumah hantu tersebut. Dan setelah beberapa minggu, akhirnya mereka mempunyai hasil yang cukup memuaskan. Jegel akhirnya bisa membayar utang-utangnya. Dan sertifikat tanah juga sudah berhasil mereka tebus. Mereka pun sangat puas dengan hasil kerja mereka. Mereka merasa beruntung kalau bapak itu dikuburkan di tempat itu. Karena itu ternyata menurunkan rezeki buat mereka. Gampang juga cari duit ya. Modal kencing. Coba nyalakan dulu TV. Totong kita mau nonton. Lalu pas mereka melihat berita di TV, ada berita tentang orang yang hilang. Dan orang hilang itu adalah bapak-bapak yang mati dan dikubur di tempat mereka. Mereka tentu kaget akan berita tersebut. Dan polisi sudah mengetahui kalau pada malam itu si bapak itu ada di pasar malam itu untuk bertemu dengan selingkuhannya. Setelah itu, polisi itu tidak tahu lagi detailnya. Si pelakor yang melihat berita itu sangat rewas dan takut ada polisi datang ke rumahnya. Di tempat lain, mereka berempat sangat ketakutan juga. Mereka takut semua rahasia mereka terbongkar dan harus dipenjara karena perbuatan mereka. Lalu si pelakor datang ke rumah hantu itu untuk menanyakan keberadaan si bapak-bapak itu. Awalnya mereka tidak mengaku, tapi setelah ada bukti topi yang si bapak pakai ada di sana, akhirnya mereka pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi saya nggak punya uang. Mbak, ini udah semua yang kami punya. Mbak pergi yang jauh dari kota ini. Dan pembicaraan mereka diketahui oleh tukang bersih yang ada di sana. Akan tetapi tukang bersih-bersih itu bisu. Scene berpindah. Mereka dipanggil penjaga wahana. Karena dari tempat kerja mereka banyak sampah hingga ke tempat yang lain. Mereka disuruh bayar lebih untuk kebersihan. Dan tukang bersih-bersih itu datang. Dia terlihat sangat ketakutan bertemu dengan mereka. Pas mereka pergi, dia meminta penjaga tersebut menelepon polisi karena dia tahu siapa yang membunuh bapak tersebut. Tapi hal tersebut diketahui oleh mereka. Mereka berinisiatif untuk membantunya bersih-bersih. Untuk basa-basi supaya si tukang bersih-bersih itu mau menyembunyikan perbuatannya. Tapi si tukang bersih-bersih itu ketakutan. Dia mengira kalau mereka mau membunuhnya juga. Hingga dia naik ke atas kincir yang membuatnya terpeleset hingga jatuh. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Polisi kebingungan bagaimana cara agar bisa berkomunikasi dengannya karena dia diperban bagai bumi. Jangankan diajak bicara, pakai bahasa isyarat pun tak bisa. Akhirnya mereka memutuskan mencari dengan bukti yang ada saja. Pas tengah malamnya, mereka memutuskan untuk memindahkan jasadnya ke tempat lain. Karena mereka mulai merasa tidak tenang. Dan mereka juga sangat takut kalau rahasia mereka terbongkar. Tapi pas di jalan, mereka bertemu dengan penjaga wahana. Dan di sini mereka mencari alasan untuk menghindari penjaga wahana tersebut. Bahwa mereka akan memperbaiki patung mereka yang rusak. Padahal mereka akan memindahkan mayat itu ke tempat pemakaman umum. Sedangkan pemakaman tersebut akan digunakan ibunya Oki. Jika ibunya mati nanti mau dikubur dekat ayahnya. Itu pesan ibunya yang sekarang sedang sakit parah.
Karena belum meninggal, makam tersebut mau digunakan bapak-bapak tersebut. Setelah sampai di pemakaman, ternyata makamnya dekat dengan kantor polisi. Mereka berusaha mengusir polisi yang sedang piket di sana, dengan menakut-nakutinya dengan menggunakan pakaian hantu selayaknya mereka sedang ada di rumah hantu. Dan itu berhasil, polisi itu pun kabur. Mereka pun mengubur bapak itu. Pas mau selesai menguburkan, ibunya Oki meninggal dunia. Oki menangis histeris, dan menyuruh temannya pergi saja. Biarkan dia sendiri saja yang dipenjara, karena dia merasa hampa, dan bersalah kepada ibunya. Tapi teman mereka tidak mau pergi, karena dari awal mereka bersama-sama. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama, meskipun harus dipenjara. Dan mereka akhirnya terkepung. Dan dipenjara selama 2 tahun 4 bulan. Di sini terlihat kalau mereka baru saja bebas dari penjara. Adiknya Oki datang untuk menjemput Oki. Dan juga ibunya Boris juga datang. Bene di sini berharap pacarnya datang. Tapi ternyata dia tidak datang. Hingga akhirnya, mereka semuanya pergi ke pemakaman ibunya Oki. Untuk mendoakan ibunya. Karena dia tak sempat dengan ibunya karena ia langsung dibawa ke penjara saat itu. Lalu tak lama datanglah pacarnya Bene. Di sini Bene mengira kalau pacarnya itu sudah menikah. Dan sudah punya anak. Sebab Bene meninggalkannya karena masuk ke dalam penjara. Dia sudah ikhlas menerima itu semua. Aku belum